Polemik dugaan penyerobotan tanah adat di kawasan Pegunungan Seram Utara Maluku Tengah memicu penolakan dari masyarakat adat. Anggota DPRD Maluku Tengah Hasan Al-Katiri mendesak evaluasi penetapan kawasan hutan dan Taman Nasional Manusela yang dinilai memicu keresahan warga. Informasi selengkapnya pemirsa, terhubung bersama kita saat ini rekan Silmi Sirati Suailo, wartawan Tribun Ambon. Silakan informasi selengkapnya, rekan Silmi Sirati Suailo. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati, melaporkan langsung dari Kabupaten Maluku Tengah, di mana benar sekali masih dengan polemik dugaan serobot lahan masyarakat adat di negeri Manusela Maraina yang berada di Kecamatan Seram Utara, yang menjadi dua negeri penyangga Taman Nasional Manusela, yang mana pada beberapa waktu belakangan ini menyampaikan protes penolakan terhadap sejumlah patok Taman Nasional Manusela, di mana rekan Justina dan juga Tribuners pada akhir Juni 2026 kemarin dari negeri Manusela menyampaikan protes penolakan titik koordinat 136 yang dipatok oleh Smart Patrol Balai Taman Nasional Manusela pada September 2025, dan masyarakat negeri Manusela tidak diberitahu tujuan dari pematokan titik tersebut, dan mereka mengkhawatirkan akan mengganggu sumber penghidupan mereka yang dimana di dalamnya terdapat lahan pertanian maupun sumber pangan mereka. Selain itu, tepat pada 1 Mei 2026 kemarin, masyarakat negeri Maraina yang menjadi salah satu negeri penyangga di Taman Nasional Manusela juga menyampaikan protes penolakan patok oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang mematok area Taman Nasional Manusela sejauh 500 meter dari pemukiman negeri Maraina. Dan rekan Justina dan juga Tribuners, kami mengonfirmasi respon dari DPRD Maluku Tengah, dalam hal ini anggota DPRD dari Dapil Seram Utara, yang mana ia menyampaikan respon terbuka untuk mendukung masyarakat di wilayah pegunungan agar mempertahankan tanah wilayah adat mereka. Selain itu, Tribuners, dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Hasan Al-Katiri yang merupakan anggota DPRD dari Dapil Seram Utara, yang menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan DPR RI melalui fraksi Golkar, yang mana Hasan sendiri merupakan anggota DPRD dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar akan bersurat ke fraksi Golkar DPR RI untuk kemudian dilakukan pemanggilan kepada Kementerian Kehutanan untuk membahas masalah-masalah yang diprotes ataupun dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah Maluku Tengah, khususnya masyarakat penyangga Taman Nasional Manusela. Selain itu, rekan Justina dan juga Tribuners, Hasan Al-Katiri juga menyebut bahwa evaluasi harus dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan agar menentukan di mana batas-batas hutan adat dan menentukan batas-batas hutan konservasi maupun wilayah Taman Nasional Manusela. Karena hal ini tentu berdampak pada sumber penghidupan masyarakat lokal yang berada di area penyangga Taman Nasional Manusela. Kemudian rekan Justina dan juga Tribuners, anggota DPRD Maluku Tengah itu juga menyampaikan dukungan dan akan memperjuangkan masalah ini hingga ke DPR RI dan juga akan terus dibicarakan nanti pada pihak-pihak yang terkait. Rekan Justina dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa untuk wilayah Taman Nasional Manusela sendiri berada di Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara, dan terdapat 12 negeri penyangga yang berada di wilayah Pegunungan Seram Utara, dan memang belakangan menjadi sorotan karena telah dipatok pal batas yang diduga menyerobot lahan-lahan hutan adat mereka dan juga menyerobot sumber penghidupan mereka dari alam, semisal lahan pertanian dan lain sebagainya, yang cukup meresahkan dan menjadi keluhan mereka. Demikian rekan Justina, laporan dari Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Pihak Balai Taman Nasional Manusela maupun Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Bagaimana respon Bapak sebagai Dapil dari Seram Utara, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam. Jadi terkait Taman Manusela dan Balai Hutan ini, saya punya pandangan gini. Jadi harusnya pihak balai dengan Taman Manusela ini
sudah harus mengevaluasi mereka punya langkah-langkah yang ada di daerah-daerah wilayah adat. Ini sebenarnya bukan saja Maraina dan Manusela, pasti nanti di daerah-daerah selatan ini juga jadi sasaran empuk. Jadi harapan saya, insya Allah mungkin nanti ketika ketua fraksi Golkar hadir datang, kita ingin Golkar menyurat resmi ke fraksi Golkar DPR RI dan bisa memanggil pihak Kementerian Kehutanan dan pihak balai untuk bagaimana memperjuangkan hutan adat itu ditetapkan dulu, karena tidak mungkin ada Taman Manusela kalau tidak ada masyarakat adat, tidak mungkin ada hutan adat ada dulu baru ada Taman Manusela. Jadi keinginan saya, karena di undang-undang itu sangat jelas bahwa mereka melindungi hak-hak adat, maka pemerintah pusat juga sudah wajib menentukan batas-batas hutan adat. Baru dikapling, ini Taman Manusela, ini taman konservasi, ini taman yang lainnya. Tapi hutan adat itu duluan ditetapkan. Makanya insya Allah nanti, karena kita ini kalau balai ini kan vertikal langsung ke pusat, makanya insya Allah nanti kita gunakan fraksi Golkar DPR RI. Insya Allah dalam waktu dekat kita ke Jakarta. Saya nanti bicara dengan Pak Sekjen, Pak Sarmuji selaku ketua fraksi Golkar DPR RI untuk menyuarakan ini. Karena bukan saja Manusela dan Maraina hari ini, pasti nanti diserobot lagi. Ada daerah-daerah Hatuwolo, ada daerah-daerah yang di pesisirnya itu dikelilingi. Dan kasihan, mereka terbelakang sekali gara-gara ada Taman Manusela ini. Harusnya mereka punya kompensasi dari paru-paru dunia ini diberikan kepada mereka, tapi hari ini kan tidak ada. Jalan juga tidak dibuat, semuanya tidak dibuat. Padahal mereka punya hak. Mereka sudah menyumbangkan salah satu zat yang dibutuhkan dunia untuk melindungi langit. Ini kan ada kompensasi dari Eropa, dari Amerika. Ini sebenarnya negara harus memberikan kompensasi kepada mereka, gitu. Tapi kalau saya, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sudah harus sama-sama dengan DPRD mengusulkan hutan adat itu ditetapkan agar kehidupan mereka, terus kelestarian mereka, budaya mereka itu terlindungi. Kalau ini dicaplok lagi dengan Taman Nasional dengan balai hutan, kasihan mereka mau menanam sampai di mana, kan gitu. Mereka ini kan punya kelestarian hidup yang harus dijaga oleh Dan saya wakil rakyat insya Allah memperjuangkan dan saya siap pasang dada untuk negeri-negeri yang di atas, mulai dari Manusela, Maraina, Hatuwolo sampai di Kaloa. Karena ini daerah kami dan kami ingin ada kejelasan resmi dan mereka tidak boleh pasang patok seenak mereka. Mungkin itu. Pak, yang terakhir, ini kan ada protes masyarakat terkait dengan regulasi, dalam hal ini Perda Masyarakat Adat. Bagaimana posisi DPRD terhadap regulasi itu, Pak? Jadi insya Allah nanti kita mendorong secepatnya penetapan perda-perda negeri adat segera dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah, biar kejelasan masyarakat adat ini bisa betul-betul dijaga betul oleh undang-undang dan peraturan daerah. Siap. Hormat, kami masyarakat adat negeri Maraina menyampaikan aspirasi dan keberatan tegas atas penetapan dan penegasan batas kawasan hutan lindung yang dilakukan di wilayah tanah adat kami. Kami masyarakat adat negeri Maraina dengan ini mengambil langkah tegas untuk melarang sangat Balai Taman Nasional Manusela melakukan kegiatan berbentuk apapun di wilayah adat kami. Sebelum dari Balai Taman Nasional Manusela dan bagian BPKH memberi penjelasan kepada kami masyarakat adat negeri Maraina tentang pergantian tapal batas Taman Nasional Manusela dari batas awal ke batas yang sekarang, yang jaraknya hanya 500 meter dari kampung kami. Kami menolak garis batas yang ditetapkan dengan alasan-alasan sah dan beralasan.
ini sudah milik kami dan dikelola turun-temurun jauh sebelum ada penetapan kawasan hutan. Ini tanah warisan, tanah garapan, sumber penghidupan kami. Ada bukti, saksi, dan sejarah penguasa yang sah. Memasukkannya ke dalam hutan lindung sama saja merampok hak hidup kami. 2. Proses tidak melibatkan kami sama sekali. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada undangan, tidak ada musyawarah dengan warga, tokoh adat maupun perangkat desa. Tim bekerja sendiri, memasang patok sendiri, seolah tanah ini kosong dan tidak ada berpenghuni. Ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dan aturan penetapan batas yang mewajibkan penyelesaian hak pihak ketiga terlebih dahulu. 3. Peta ukuran dan koordinat tidak cocok dengan kenyataan di lapangan. Batas yang ditarik melampaui batas asli yang selama ini diakui masuk ke wilayah pemukiman ladang dan tanah adat kami. Ada selisih jauh antara data di kertas dengan kenyataan tanah yang kami kuasai. 4. Melanggar aturan perundang-undangan nomor 41 tahun 1999, PP nomor 23 tahun 2021, dan peraturan lain mewajibkan hak masyarakat dan tanah adat diselesaikan sebelum kawasan ditetapkan sampai sekarang. Tidak ada penyelesaian, malah langsung ditetapkan masuk kawasan hutan. Ini tidak sah secara hukum. Maka dari itu, kami masyarakat Negeri Maraina memohon kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah pusat bersama anggota DPRD Maluku Tengah, DPRD Provinsi Maluku, agar bisa membantu kami masyarakat adat karena kami sangat resah dan tidak nyaman. Kebun-kebun kami semua telah dimasukkan ke dalam kawasan hutan lindung, membuat kami masyarakat tidak dapat mencari makan. Menolak!